Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Regeneratif Bu Fatul Fitria dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 kelas B S1 Farmasi akan membahas mengenai sintesis senyawa metil ester sulfonat atau MES. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Faris Kamal Mustafa, saya sendiri. Yang kedua ada Mas Fauzi Nurusdiansyah. Yang ketiga ada Mbak Febri Wahyu. Yang keempat ada Mbak Febri Vita. Yang kelima ada Mbak Vika Amal Khairah. Latar belakang. Deterjen merupakan salah satu produk pembersih pakaian pada tingkat industri maupun rumah tangga yang potensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Mengandung bahan aktif seperti linear alky bensin sulfonat LAS, alpha olefin sulfonat AOS, primary alkohol sulfonat PAS, alkohol etoksisulfat AES, dan lain-lain yang membahayakan lingkungan dan makhluk hidup karena kesulitannya dapat terurai oleh mikroorganisme Kang EDAL 2013. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memproduksi deterjen yang mudah terurai secara hayati, sehingga dampaknya terhadap lingkungan dapat diatasi. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan minyak nabati sebagai bahan baku pembuatan surfaktan karena bersifat biodegradable sehingga tidak mencemari lingkungan. Salah satu jenisnya surfaktan yang dapat disintetis dari minyak berbahan alami adalah metil ester sulfonat atau MES. Bahan baku pembuatan surfaktan MES yang banyak dikembangkan di Indonesia saat ini adalah metil ester minyak sawit, baik minyak sawit mentah, CPO, maupun minyak inti sawit PKU. Sifat fisika kimia metil ester sulfonat. Sini ada rumus kimia CnH2n plus 2C OOCH3SO3Ne, kepadatan 0,92 gram per cm kubik, viskositasnya 0,1% yaitu 1,38 cp, pH 7,84, kelarutan larut dalam air dengan baik, cocok untuk digunakan dalam produk pembersih berbasis air, tegangan permukaan, mampu menurunkan tegangan permukaan air, membantu larutan mencapai sudut-sudut yang sulit dijangkau, dan membersihkan permukaan dengan lebih efisien. Stabilitasnya yaitu umumnya stabil dalam berbagai kondisi lingkungan dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi pembersihan. Metode sintesis. Yang pertama yaitu sintesis metil ester asam lemak. Metode pembuatan metil ester melibatkan dua proses utama, yaitu esterifikasi dan transterifikasi. Dalam proses transterifikasi, penting untuk menggunakan bahan baku dengan kadar air dan asam lemak bebas rendah, yakni maksimal 1,9% dan 2% secara berturut-turut. Kehadiran kadar air yang tinggi dalam bahan baku dapat menyebabkan hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas, sedangkan keberadaan asam lemak bebas dapat mengurangi aktivitas katalis basa dalam proses transterifikasi. Yang kedua yaitu sintesis surfaktan metil ester sulfonat. Sintesis sulfonat MES dilakukan melalui reaksi sulfonasi antara metil ester dan NaHSO3 pada suhu 100 derajat selama 4,5 jam dengan variasi perbandingan molekul 1:1,2, 1:1,3, 1:1,4, dan 1:1,5. Mesa dan NaHSO3 yang tidak bereaksi dipisahkan, kemudian disentrifugasi pada kecepatan 1500 rpm dalam 15 menit untuk memurnikan surfaktan. Campuran metanol 40% dan H2O2 1% dipanaskan pada suhu 50 derajat selama 1,5 jam. Selanjutnya, surfaktan MES dinetralisasi menggunakan NaOH 20% yang dipanaskan pada suhu 55 derajat selama 30 menit.
Ini yaitu ada karakteristik metil ester asam lemah dikarakteristikkan dengan menggunakan instrumen Fourier transform infrared atau TIR untuk menganalisis gugus fungsi yang terbentuk. Selain itu, analisis nilai tegangan permukaan dilakukan menggunakan metode pipa kapiler untuk menganalisis fragmen senyawa surfaktan secara lebih detail. Digunakan liquid chromatography mass spectroscopy LCMS. Next. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu ada biji mahoni dan semua bahan kimia seperti reagen grade dibeli dari merek Cirmai seperti metanol, PA, asam fosfat H3PO4PA, kalium hidroksida KOH-PA, asam sulfat H2SO4-PA, natrium hidroksida NaOH, kalium iodida atau Ki, fenol talein, PP, silena, C8H10, asam klorida, HCl, kertas saring, indikator universal, aluminium foil, tisu, dan air suling. Sintesis metal ester atau Me dilakukan melalui 4 tahap, yaitu pengepresan, deguming, esterifikasi, dan transesterifikasi. Prosedur pembuatan yang pertama ada persiapan dan pelakuan sampel. Biji mahoni seberat 3,97 kg digunakan dalam penelitian ini dan diperoleh dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Biji mahoni yang diperoleh diudarakan pada suhu ruangan selama sekitar 3 hari dan kemudian dihancurkan menjadi bubuk. Bubuk biji mahoni yang diperoleh kemudian diperas dengan mesin pres hidrolik untuk mendapatkan minyak mahoni. Yang kedua ada deguming, pembersihan getah. Kualitas minyak mahoni yang diperoleh dari proses pengepresan ditingkatkan melalui proses deguming. Ini melibatkan penambahan 20% H3PO4 sebanyak 0,3% dari berat minyak mahoni pada suhu 80 derajat Celcius. Campuran ini dibiarkan selama 15 menit hingga terbentuk endapan dan 2 fasa terbentuk. Minyak kemudian dipisahkan menggunakan cara pemisah dan dicuci dengan air suling pada suhu 60 derajat Celcius sehingga mencapai pH netral. Air yang tersisa dihapus melalui proses pengeringan dalam oven pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius. Yang ketiga ada esterifikasi. Esterifikasi dilakukan dengan mereaksikan minyak mahoni dengan metanol dalam rasio mol 1:15 di hadapan asam sulfat konsentrat H2SO4 1% sebagai katalis. Tahap ini melibatkan pemanasan campuran minyak dan metanol pada suhu 65 derajat Celcius selama 1 jam dengan pengadukan menggunakan stirrer magnetik. Yang keempat ada transesterifikasi, metanolisis. Esterifikasi dilakukan dengan mereaksikan minyak hasil esterifikasi dengan metanol dalam rasio mol 6:1 dengan katalis KOH 1% dari berat minyak. Prosesnya dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam dengan pengadukan menggunakan stirrer magnetik. Yang kelima, ada produksi metil ester sulfonat atau MES. Tahap ini melibatkan 3 tahap, yaitu sulfonasi, pemurnian, dan penetralan. Sulfonasi dilakukan dengan pemanasan minyak ester metil pada suhu 50-55 derajat Celcius dan menambahkan asam sulfat dengan berbagai konsentrasi dalam rasio mol 1:1,4 dengan minyak ester metil. Reaksi dilakukan dalam labu 3 leher yang dilengkapi dengan kondensor. Produksi metil ester sulfonat atau MES, sintesis MES dilakukan melalui 3 tahap, yaitu sulfonasi, pemurnian, dan netralisasi. Yang pertama yaitu sulfonasi adalah reaksi kimia yang melibatkan penggabungan gugus sulfonat sulfur trioksida ke dalam suatu molekul atau ion, termasuk reaksi yang melibatkan gugus sulfonil halida atau garam yang berasal dari gugus asam sulfonat, seperti penggabungan sulfur trioksida ke dalam senyawa organik. Produk reaksi antara metil ester dan H2SO4 adalah metil ester asam sulfonat atau MESA. MESA yang memperoleh kemudian ditambahkan metanol dan hidrogen peroksida sebagai katalis. Tujuannya, penambahan metanol adalah untuk memurnikan rendemen MESA dan mengurangi pembentukan garam.
Metanol bersifat reaktif dan dapat mengurangi terjadinya substitusi gugus metil pada struktur MES. Yang kedua yaitu pemutihan. Pemutihan adalah proses untuk menghilangkan warna, kotoran, atau bahan-bahan lain yang tidak diinginkan dari suatu bahan. Yang ketiga yaitu netralisasi. Netralisasi adalah proses kimia di mana zat asam dan zat basa bereaksi satu sama lain untuk membentuk garam dan air. Tujuan utama netralisasi adalah untuk mengubah dan menetralkan pH suatu larutan. Yang keempat yaitu pengeringan. Pengeringan adalah proses menghilangkan kelembapan atau air dari suatu bahan. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penguapan, penyerapan dengan bahan pengering, atau penggunaan alat khusus seperti pengering udara atau oven. Esterifikasi dan transesterifikasi. Esterifikasi dan transesterifikasi ini adalah gambar dari proses dari esterifikasi mekanismenya. Berikut ini adalah contoh gambar dari transesterifikasi mekanisme. Dan berikut ini adalah contoh dari prediksi reaksi mekanisme untuk fermentasi MES. Untuk pembahasannya dalam MES destiny dan konsentrasi H2SO4 dalam beberapa sulfonation. Penelitian ini mengeksplorasi karakteristik massa ester sulfat MES yang dihasilkan dari sintesis minyak biji mahoni. Eksperimen mencakup uji densitas MS dengan variasi konsentrasi dan nama sulfonasi, serta analisis bilangan asam dan stabilitas emulsi. Hasil menunjukkan bahwa densitas MES berada dalam kisaran 0,91 hingga 0,97 gram per mililiter. Meskipun lebih rendah dari densitas yang berada di pasaran, namun massa jenis yang mendekati massa jenis air menunjukkan kelarutan yang baik dalam pelarut. Peningkatan densitas MES terlihat seiring dengan peningkatan konsentrasi dan lama sulfonasi. Meskipun analisis statistik menunjukkan perbedaan signifikan, hanya terjadi karena variasi konsentrasi. Kelompok kepadatan MES yang berbeda dapat dibedakan berdasarkan konsentrasi dengan kelompok A yaitu 70% dan 75%, B 80% dan 85%, dan kelompok C 90%. Untuk gambar ke-6, MES dari asam nomor asam melawan konsentrasi H2SO4 dalam beberapa durasi sulfonation. Pembahasannya yaitu bilangan asam MES bervariasi antara 0,69 hingga 17,74 mg KOH per gram sampel dan cenderung menurun dengan peningkatan konsentrasi dan lama sulfonasi. Analisis statistik menunjukkan perbedaan signifikan yang terjadi karena variasi konsentrasi dan kelompok bilangan asam MES yang berbeda adalah kelompok A 85% dan 50%, B 75% dan 80%, dan C 70%. Ini adalah gambar dari konsentrasi H2SO4. Untuk stabilitas emulsi MES berkisar antara 0,000 hingga 0,775 dengan peningkatan yang terlihat dengan peningkatan konsentrasi, namun hasil statistik menunjukkan perbedaan signifikan hanya terjadi karena variasi konsentrasi dengan kelompok kestabilan emulsi MES yang berbeda adalah kelompok A 80% dan 45%, dan kelompok B 70%, 75%, dan 90%. Ini adalah gambar dari hasil TIR mahogani dari biji mahogani dan metil ester sulfonat.
Analisis spektrum FTIR menunjukkan adanya gugus fungsi yang menunjukkan karakteristik senyawa asam lemak tak jenuh pada biji minyak mahoni. Dan adanya ikatan SO pada MES. Penyerapan gugus fungsi pada minyak biji mahoni mengikuti penelitian sebelumnya. Kesimpulannya, MES dari minyak biji mahoni memiliki potensi aplikasi sebagai surfaktan karena karakteristik kimianya yang sesuai. Kesimpulan, sintesis metil ester sulfonat atau MES dari minyak biji mahoni melibatkan variasi konsentrasi lama sulfonasi dan konsentrasi H2SO4, sehingga menghasilkan densitas MES, bilangan asam, dan gugus stabilitas emulsi yang berbeda. Proses tersebut berhasil menghasilkan MES dengan densitas berkisar antara 0,91 hingga 0,97 gram per mili. Dan bilangan asam berkisar antara 4,69 hingga 17,74 mg KOH per gram sampel. Stabilitas emulsi MES berbahan dasar minyak mahoni berkisar antara 0,000 hingga 0,975, sehingga mengarah pada identifikasi dua kelompok stabilitas emulsi MES yang berbeda. Spektrofotometer FTIR menunjukkan adanya gugus SO pada bilangan gelombang 1172 cm min 1 gugus SO pada bilangan gelombang 972,12 dan 879,54 yang membuktikan bahwa MES berhasil disintesis. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik. Sekian presentasi dari kami mengenai sintesis senyawa MES, metil ester sulfonamida. Kurang lebihnya begitu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.